Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Rasif Guntoro dengan NIM D100, 180, 188. Yang kedua, Mahindra Wildan Setiawan dengan NIM D100, 180, 201. Dan yang ketiga, Nanda Duyanto D100, 180, 220. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan cara pengukuran poligon. Video ini kami buat agar memenuhi tugas ilmu ukur tanah. Langsung saja kita masuk pada tujuan pengukuran poligon. Tujuan pengukuran poligon adalah menetapkan koordinat dari titik sudut yang diukur, sedangkan data yang diukur ialah besar dari sudut-sudutnya, panjang dari sisi-sisinya. Alat yang digunakan untuk mengukur poligon sendiri yaitu disebut theodolit. Theodolit sendiri memiliki beberapa bagian di antaranya. Yang pertama, pengarah kasar. Yang kedua, klem pengunci vertikal. Yang ketiga, penggerak halus vertikal. Yang keempat, tempat baterai. Yang kelima, klem pengunci lingkaran horizontal. Yang keenam, penggerak halus lingkaran horizontal. Yang ketujuh, skrup pengatur nivo. Yang kedelapan, handle. Yang kesembilan, pengatur fokus lensa okuler. Yang kesepuluh, nivo tabung. Yang 11, display dan papan tombol. Yang ke-12, nivo kotak. Yang ke-13, plat dasar. Yang ke-14, lensa verticalizing. Yang ke-15, klem pengatur fokus benang. Fungsi alat-alat tersebut adalah yang pertama, pengarah kasar. Berfungsi untuk membantu membidik, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Yang kedua, klem pengunci vertikal. Untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Yang ketiga, penggerak halus vertikal. Untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Yang keempat, tempat baterai berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. Yang kelima, klem pengunci lingkaran horizontal, yaitu untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Yang keenam, penggerak halus lingkaran horizontal. Untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur atau objek secara halus. Yang ketujuh, skrup pengatur nivo untuk mengatur posisi gelembung nivo berada pada titik tengah. Yang kedelapan, handle untuk pegangan tangan pada alat. Yang kesembilan, pengatur fokus lensa okuler, yaitu untuk fokus lensa okuler ke objek. Yang ke-10, nivo tabung untuk menyetel posisi sumbu dua pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. Yang ke-11, display dan papan tombol untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Yang ke-12, nivo kotak berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Yang ke-13, plat dasar untuk bertumpunya pesawat theodolit. Yang ke-14, lensa verticalizing untuk melihat dan memosisikan sumbu 1 berhimpit dengan titik berdiri pesawat dan titik tertentu di bumi. Dan yang terakhir, yang ke-15, yaitu klem pengatur fokus benang untuk memperjelas benang pada lensa atau benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Di sini kita menggunakan poligon tertutup, yaitu di mana titik awal dan akhir kembali pada satu titik yang sama. Setelah kita menentukan titik-titik yaitu di sini A, B, C, dan D, maka tahap berikutnya adalah kita meletakkan theodolit di titik A. Kemudian kita tembakkan ke arah utara, lalu kita null set, dan kita tembakkan ke titik berikutnya, yaitu pada titik B, dengan mengikuti arah jarum jam. Lalu kita mendapatkan sudut azimut A sebesar 145 derajat. Lalu kita null set saat di titik B. Kemudian kita tembakkan ke titik D searah jarum jam untuk mendapatkan sudut dalam dari titik A, yaitu beta A. Yang di sini senilai 87 derajat, 30 menit, dan 30 detik.
Lalu kita pindahkan alat teodolit ke titik B, kita tembak ke titik C, kemudian kita nol set, dan kita tembak lagi ke patok A searah jarum jam. Nah, di sini kita mendapatkan sudut dalam di titik B, yaitu senilai 89 derajat, 50 menit, dan 20 detik. Lalu berikutnya kita pindahkan alat teodolit ke titik C. Oh ya, jangan lupa untuk centering alatnya menggunakan NIVO. Lalu kita tembakkan ke titik D dan kita nol set. Lalu berikutnya kita arahkan atau kita tembakkan ke titik B untuk mendapatkan sudut dalam titik C, yaitu di sini senilai 90 derajat, 30 menit, dan 40 detik. Kemudian berikutnya kita pindahkan alat ke titik D dan kita arahkan ke titik A. Kemudian kita nol set, lalu kita tembakkan ke titik C untuk mendapatkan sudut dalam titik D yang di sini senilai 91 derajat, 40 menit, dan 40 detik. Itu tadi penjelasan tentang menentukan titik poligon. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.